Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom anak-anak, apa kabarnya pagi ini? Miss percaya kalian semua dalam keadaan sehat, ya. Oke, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita menyanyikan satu buah lagu. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Miss Vita. Nah, sebelum kita devotion,
Miss akan mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam hidup setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, ajari kami agar kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, untuk devotion pada pagi hari ini, Miss akan membahas Tuhan itu melihat segalanya. Miss akan membacakan di Amsal pasal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi di firman Tuhan di Amsal, Tuhan ini berkata bahwa mata Tuhan ini ada di segala tempat, mengawasi kita, baik apapun yang kita lakukan, jahat ataupun baik. Nah, di sini ada kisah tentang seseorang yang memiliki anak anjing kecil. Nah, orang ini punya 4 ekor anak anjing kecil yang baru saja mulai lincah. Anak anjing ini membuat si pemiliknya ini meluangkan waktu untuk menyaksikan mereka bermain. Di samping mengawasi agar mereka tidak melakukan hal-hal yang aneh seperti menggigit keset, menggigit sendal, kemudian memperhatikan anak-anak anjing ini agar tidak buang air sembarangan di lantai. Nah, si pemilik ini juga bisa melihat kepribadian masing-masing anak anjing ini. Ada yang hiperaktif, kemudian ada yang sangat lincah, ada yang pintar, dan ada juga yang pendiam. Serta ada pula yang senang menjahili saudara-saudaranya. Si pemilik ini mengawasi dari atas agar bisa melihat pola dan tingkah laku keempat anak anjing ini. Nah, itu terhadap 4 ekor anak anjing kecil. Nah, bagaimana dengan manusia? Teknologi yang semakin maju saat ini sudah memungkinkan kita untuk bisa memantau situasi dari jarak ribuan kilometer sekalipun. Alat-alat seperti webcam, CCTV, dan sebagainya bisa membuat kita mampu untuk memantau tanpa terbatas lagi oleh jarak. Kamera satelit itu bisa menangkap gambar dari berbagai belahan dunia dengan cukup detail. Jika hari ini teknologi sudah bisa seperti itu, bagaimana lagi 1 abad ke depan? Mata Tuhan sejak awal itu mampu berfungsi seperti itu. Tuhan bisa berada di segala tempat pada waktu yang sama untuk memantau apapun yang kita sedang lakukan. Salomo mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ada di kitab Amsal 15 ayat 3, seperti yang sudah Miss bacakan tadi. Tidak ada satupun tempat di alam semesta ini yang berada di luar jangkauan penglihatan Tuhan. Kita bisa membaca referensi lain, seperti di Mazmur 139, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Nah, di dalam Mazmur ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyelidiki dan mengenal kita. Tuhan tahu apa sih yang sedang kita pikirkan. Tuhan melihat apa sih yang sedang kita kerjakan. Dan saat kita beristirahat pun Tuhan mengetahui apa yang sedang kita perbuat. Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita sebelum kita mengucapkannya melalui doa. Tidak satupun tempat yang tersembunyi darinya. Bahkan di tempat yang tergelap sekalipun Tuhan itu bisa melihat. Semua ini menunjukkan bagaimana mata Tuhan mampu menjangkau segala sudut terkecil sekalipun dari hidup kita. Mata Tuhan ada di mana-mana, ada di segala tempat, mengawasi yang jahat dan yang baik.
Bagi orang yang baik, orang yang mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, tentu ini merupakan sebuah kabar yang sangat menggembirakan. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama kita dalam apapun yang kita lakukan. Tuhan berada bersama kita kemanapun kita pergi. Dan itu bisa membuat kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Menyadari keberadaan Tuhan dengan kasih setianya setiap waktu bersama kita akan membuat kita tahu bahwa semua yang kita lakukan demi kemuliaannya itu tidak akan pernah sia-sia, meskipun tidak ada satupun orang melihat. Sebaliknya, bagi orang jahat, orang yang terus memilih untuk hidup cemar dan hidup dalam dosa, ini adalah sebuah kabar buruk. Jika ada orang yang selama ini berpikir bahwa bisa selamat jika perbuatan jahatnya tidak diketahui oleh orang lain, nah dia salah ya. Padahal dan sebenarnya Tuhan itu bisa melihat. Meskipun orang ini merasa, aku aman karena tidak ada yang melihat perbuatan jahatku. Tuhan melihat segalanya dan tahu segalanya. Kebohongan, kecurangan, dan kejahatan apapun itu bisa tersimpan dengan rapi dari pengamatan manusia. Serapi apapun itu, di mata Tuhan semua itu akan selalu terlihat dengan nyata dan jelas. Dalam Ibrani, kita temukan ayat yang berbunyi, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Baik ataupun jahat, semuanya akan sangat transparan di mata Tuhan. Apapun yang kita lakukan, rencana yang ada di pikiran kita atau perasaan dalam hati kita, ingatlah bahwa Tuhan sedang memandang kita dan akan terus melakukannya. Maka hendaklah kita menjaga sikap, perbuatan, pikiran, perasaan, tingkah laku, perkataan, supaya apapun yang kita kerjakan itu seturut kehendak-Nya. Mari kita buat Tuhan tersenyum bahagia dan bangga melihat bagaimana kita menjalani hidup dengan sebaik-baiknya seperti yang Tuhan inginkan. Dan rasakanlah penyertaan Tuhan dengan kasih-Nya sepanjang waktu. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarilah kami ya Tuhan, tuntun kami agar apapun yang kami perbuat ya Tuhan, perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami ya Tuhan, hati kami, jauhkan kami ya Tuhan dari segala yang jahat, agar kami bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak dan isi hati. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan belajar. Engkau sertai kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Berikan kami hikmat, kepintaran, dan kepandaian. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekian devotion dari Miss. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.